Shalom Jemaat SHB Pekan Kota Marudu. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian online pada pagi ini, dan saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa karena penyertaan Tuhan sangat sempurna untuk kita. Marilah kita terus mencari wajah Tuhan dan menyembahnya dalam apa jua keadaan. Sebelum kita memulihkan kebaktian pada pagi ini, mari saya bawa kita semua berdoa dan kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu Tuhan pada pagi ini. Kami sangat mengucap syukur Tuhan, karena Engkau Tuhan telah memimpin kami pada hari-hari yang lalu, sehingga pada pagi ini kami datang menyembah Engkau Tuhan, bersama dengan ahli keluarga kami dalam kebaktian online SHB Pekan Kota Marudu pada pagi ini. Tuhan, sebelum pun kami terus meneruskan dengan ibadah ini, kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memegang kendali di dalam kebaktian ini, dan kami percaya bahwa kami akan dapat merasakan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat merasakan sukacita dan berkat daripada Engkau. Tuhan, kiranya kami dapat menikmati dan bersama-sama dalam ibadah ini dalam keadaan yang lancar, dalam keadaan tidak ada sebarang gangguan daripada kuasa-kuasa iblis yang coba menyesatkan kami. Tuhan, terima kasih, inilah doa kami, dan kami memulai ibadah kami hari ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari semua jemaat untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia. Amin Tuhan, yang
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya Tuhan. Mari kita sambut Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sorak-sorai itu Tuhan kita. Haleluya. Mari sama-sama laungkan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, 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 dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Haleluya Tuhan. Jadikan kami ya Bapa bencana yang siap dibentuk dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami menjadi ciptaan baru dalam Engkau ya Bapa. Oh Tuhan, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Sama-sama katakan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu.
bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah, jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan hati yang menyembah, mari sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ya Tuhan, benar Tuhan. Haleluya Tuhan. Sempurnakan Yes, Lord. selalu dalam segenap jalan. Ya Tuhan, dengan hati yang bersekat mari katakan, Nama-Mu. ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan, kami mau terus percaya, taat dan setia dalam nama Engkau ya Yesus, sampai akhir hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus, haleluya Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online SIB Pekan Kota Marudu. Pada pagi ini saya bersyukur kepada Tuhan karena diberi kesempatan sekali lagi untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai santapan rohani kita bersama. Seperti mana yang kita ketahui, tema pelayanan gereja kita pada bulan Oktober ini ialah Siapa Yesus bagimu. Dan dari minggu yang pertama sampai minggu yang lalu, kita telah belajar beberapa subtema, bermula dengan siapa Yesus menurut dunia, sampailah kepada siapa Yesus menurut Alkitab, dan kupasan tema utama yang telah disampaikan oleh Pastor Dwin pada 2 minggu yang lalu, tentang pengakuan Yesus sendiri, tentang siapakah Dia yang harus kita percayai, yang harus kita terima, yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, dan yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita. Pada pagi ini saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan satu lagi subtema, yaitu What would Jesus do? Mari kita membuka firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30.
dan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Roma 8 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Mari kita buka lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes bab yang kedua ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembelajaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa karena kasih dan kemurahan-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini, di dalam ibadah online ini, kami turut merasakan kasih-Mu yang telah memimpin kami untuk dapat beribadah bersama-sama meskipun secara online. Bapa di surga, Engkau yang sudah mengurapi, menjamah mulut lidah hamba-Mu, berbicaralah sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu sendiri, apa yang kami harus ketahui dan apa yang kami harus hidupi di dalam kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami tolak semua kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu penghayatan kami akan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami, yang menyingkapkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, ungkapan "What would Jesus do" ini telah mula populer pada penghujung abad yang ke-19 menerusi sebuah buku yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan di Amerika yang bernama Charles Sheldon. Di dalam bukunya yang berjudul In His Step dengan tajuk kecil di bawahnya What Would Jesus Do. Di dalam buku beliau ini, beliau telah memaparkan ataupun mengetengahkan isu-isu tentang bagaimana seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan hidup secara praktikal. Ungkapan ini terus menjadi populer, semakin menjadi populer bermula pada penghujung abad yang ke-20 melalui gerakan anak-anak muda di gereja Calvary Reform, Michigan, Amerika. Dan sejak itu ia tersebar luas ke seluruh dunia sampailah pada hari ini. Bahkan pada tahun 2010 dan pada tahun 2015 ada film yang berjudul What Would Jesus Do yang telah dihasilkan berasaskan kepada buku In His Step hasil tulisan Charles Sheldon ini. Dan sampailah pada hari ini, ungkapan ini masih terus menjadi satu tagline yang seringkali diungkapkan untuk menggambarkan tentang situasi di mana apa yang Yesus akan lakukan jika sekiranya Yesus berada di tempat kita pada saat ini. Namun saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, itu bukanlah isu utama ataupun message utama di dalam ungkapan ini. Ungkapan ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana kita harus menjalani kehidupan kita mengikuti jejak langkah Tuhan. Ataupun dalam arti kata yang lebih tepat lagi,
kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Sebagaimana ayat firman Tuhan yang telah kita baca sebentar tadi, kita mengetahui ataupun Alkitab menyatakan kepada kita bahwa menjadi serupa dengan Yesus itu adalah ketetapan Allah sendiri, dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Namun menjadi semakin serupa dengan Yesus itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Dan persoalan kita pada pagi ini ialah bagaimanakah kita boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Pada pagi ini saya akan membicarakan tentang 3 perkara yang menjawab persoalan tentang bagaimana kita boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang pertama, mari kita membaca di dalam Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang pertama dan yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana untuk kita boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus? Yang pertama ialah kita berserah penuh kepada Tuhan. Di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, Alkitab memberitahu kita bahwa yang kita perlu serahkan ataupun persembahkan kepada Tuhan itu ialah seluruh tubuh kita. Persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah itu berbicara tentang seluruh tubuh kita, kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbicara tentang kita bukan hanya mempersembahkan tubuh kita, tetapi kita harus mempersembahkan seluruh jiwa kita, pemikiran kita, dan hati kita kepada Tuhan. Sebab dengan hanya demikian, kita boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus. Setelah kita menjadi orang yang percaya, Alkitab memberitahu kita bahwa kita menjadi ciptaan yang baru. Yang dahulu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Dan hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam kita. Jadi untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, Yesus harus menjadi semakin besar di dalam hidup kita, dan kita menjadi semakin kecil, seperti mana yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-20. Berserah penuh kepada Tuhan juga berbicara tentang kita rela untuk meninggalkan kesenangan dunia, lalu mengikut Yesus. Sebagaimana ketika Yesus memanggil Matius, ketika itu Matius sedang bekerja sebagai pemungut cukai. Ketika Yesus berlalu di depan Matius, dia berkata bahwa, "Mari ikutlah aku." Dan Alkitab memberitahu kita bahwa dengan serta-merta Matius yang disebut sebagai Lewi meninggalkan tempat duduknya, meninggalkan meja pemungutan cukainya, dan mengikuti Yesus. Dan inilah seharusnya yang menjadi teladan bagi kita. Berserah kepada Tuhan dengan sepenuhnya itu berbicara tentang kita menanggalkan keakuan kita, dan kita memberikan otoritas kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Otoriti yang penuh kepada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Yang kedua, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka di dalam Roma 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat, dan kita sambung di ayat yang ke-11. Oke, dalam Roma 6 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat yang ke-11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita menjadi semakin serupa dengan Yesus? Yang kedua ialah kita bebas dari dosa. Hidup kita bebas dari dosa. Yesus telah mati bagi dosa kita. Yesus yang tidak mengenal dosa, tetapi dibuatnya berdosa, supaya dengan kematiannya di kayu salib dapat menghapuskan dosa semua manusia. Apabila kita menjadi orang yang percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, kita percaya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan bahwa dosa kita telah dihapuskan. Yesus tidak mengenal dosa, namun Dia mati atas dosa kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita baca sebentar tadi, gambarannya ialah seperti ketika kita dibaptis. Ketika kita dibaptis, kita diselam ke dalam air, itu berbicara tentang kita mati bersama-sama Yesus. Dan apabila kita diangkat dari air, itu berbicara tentang kita bangkit daripada kematian dan memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Jadi, seperti Yesus yang tidak mengenal dosa, kita juga harus berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kita, agar kita bebas daripada dosa. Semakin kita menjaga kekudusan hidup kita, maka kita akan semakin menjadi serupa dengan Yesus. Kita harus mempunyai satu pemikiran, ataupun kita harus menanamkan satu pemikiran dengan menganggap bahwa kita sudah mati bagi dosa kita. Dan hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Yesus. Itulah yang dimaksudkan dengan bukannya aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalamku. Sebab secara kerohaniannya kita sebenarnya sudah mati. Sudah mati atas dosa. Tetapi kita hidup kembali karena kita hidup karena Yesus yang telah membangkitkan kita bersama-sama dengan Dia. Jadi saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Yesus itu, yang kedua ialah kita harus berusaha untuk menjaga kekudusan, hidup kudus, semakin bebas dari dosa, dan kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yang ketiga, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18.
Di dalam 2 Petrus bab yang ketiga ayat yang ke-18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, bagaimana kita boleh menjadi semakin serupa dengan Yesus, ialah dengan bertumbuh dalam iman. Ketika kita mula-mula percaya Yesus, tubuh rohani kita masih lemah seperti seorang bayi. Dan tubuh kecil itu perlu membesar, perlu bertumbuh. Dan kita perlu bertumbuh di dalam dua hal yang utama, yaitu kita bertumbuh di dalam kasih karunia, dan yang kedua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan penyelamat kita. Bertumbuh di dalam kasih karunia ini berbicara tentang kita menghayati kasih Yesus kepada kita. Kita menghayati betapa besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga Dia sanggup untuk menyerahkan satu-satunya anaknya, Yesus Kristus, untuk mati bagi dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Kita harus menghayati kasih anugerah Tuhan yang besar di dalam hidup kita. Dan yang kedua ialah kita harus mengenal Yesus dengan lebih sungguh. Untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus. Kita perlu mengenal Yesus yang benar, dan kita perlu mengikuti Yesus yang benar. Ada ramai orang yang bernama Yesus di dunia ini. Dari dahulu sampai sekarang, ada Yesus penyanyi, ada Yesus pemain bola, ada Yesus penyelam, dan sebagainya. Tetapi hanya satu Yesus penyelamat hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ada orang yang mengaku sebagai Kristus, tetapi hanya Yesus Kristus penyelamat yang sejati. Saya mengambil contoh beberapa pribadi. Salah seorangnya Pastor Apollo Quiboloi dari Gereja Kingdom of Jesus Christ di Filipina. Beliau mengaku sebagai anak Tuhan, sama seperti Yesus, dan setiap orang yang mengikuti dia akan diselamatkan. Begitu juga dengan seorang wanita dari China yang bernama Yang Xiangbin dari Church of Almighty God ataupun Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Beliau mengaku sebagai inkarnasi yang kedua Allah dan menjadi Kristus yang kedua ataupun penyelamat yang kedua kepada orang-orang percaya. Beliau mengatakan bahwa pekerjaan Yesus yang pertama itu menyelamatkan, hanya mengampuni, tetapi pekerjaan Kristus yang kedua ini, yaitu melalui Dia, ialah untuk menakluki dosa dan menyempurnakan keselamatan kita. Ini semua adalah ajaran yang songsang, ajaran yang sesat daripada firman Tuhan. Kita harus mengenal Yesus yang benar. Dan Yesus yang benar itu hanya dapat kita kenali apabila kita menyelidiki firman Tuhan yang sesungguhnya. Yesus yang sejati itu hanya dapat kita kenali apabila kita semakin bertumbuh di dalam Dia dan di atas Dia. Seperti mana di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7 dikatakan, mari kita baca bersama-sama. Kita membaca dari ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.
Bagaimana kita harus bertumbuh sebagai orang-orang yang percaya, bagaimana iman kita harus bertumbuh, ialah kita harus menjadikan Yesus sebagai asas ataupun sebagai dasar di dalam pertumbuhan iman kita. Di dalam ayat ini dikatakan bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia, di dalam Yesus, dan bertambah dan dibangun di atas Dia, bertumbuh di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Kita harus tetap berada di dalam Yesus yang diajarkan oleh Alkitab. Jangan kita, apabila kita didedahkan ataupun berhadapan dengan pengajaran-pengajaran yang baru, kita harus selidiki pengajaran itu. Adakah pengajaran itu sesuai dengan Alkitab ataupun tidak? Jika Yesus yang diajarkan itu berbeza daripada Yesus yang diajarkan di Alkitab, maka itu adalah ajaran yang sesat, dan tolak ajaran itu awal-awal lagi. Kita harus bertumbuh di dalam Yesus yang benar, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat kita lebih 2000 tahun yang lalu di Bukit Golgota. Dia sudah menyerahkan nyawanya untuk membebaskan kita daripada dosa. Mari kita sama-sama mempelajari, mengenal Yesus yang benar, berakar di dalam Dia, dan bertumbuh di dalam Dia, sehingga kita memperoleh kesempurnaan hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus. Hidup kita di dunia ini adalah satu perjalanan, satu perjuangan untuk mencapai kesempurnaan, untuk mencapai keserupaan dengan Yesus. Tidak ada manusia di dunia ini yang serupa sepenuhnya dengan Yesus, tetapi inilah perjuangan iman kita. Kita harus berjuang untuk menjadi semakin serupa dengan Yesus. Inilah yang dimaksudkan dengan what would Jesus do sebenarnya, yaitu bagaimana kita harus berjalan mengikut langkah Yesus dalam kehidupan kita. Apabila kita berhadapan dengan sebarang situasi di dalam kehidupan kita, kita harus berpikir seperti Yesus sedang memperhatikan kehidupan kita. Kita harus menghadapi situasi itu dengan satu pemikiran bahwa kita tidak menghadapi situasi itu bersendirian, tetapi Yesus ada berserta dengan kita. Dan kita mencari apakah kehendak Tuhan, apakah kehendak Yesus dalam hidup kita, apakah yang harus kita lakukan menghadapi situasi di hadapan kita. Saya mengambil contoh keadaan sekarang di mana kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan kita digesa untuk mendapatkan vaksin. Ada ramai orang yang tidak ingin divaksin karena mereka menganggap bahwa itu sesuatu yang tidak benar ataupun itu sesuatu yang menyesatkan. Nah, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, jika Yesus ada di sini pada ketika ini, apakah yang Dia akan lakukan? Jika Yesus berada di tempat kita pada ketika ini, what would Jesus do? Adakah kita percaya bahwa Yesus tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan vaksin? Bukankah kita digesa oleh Tuhan untuk memberikan kesaksian kepada semua orang, menjadi terang dan garam kepada dunia ini? Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Meski dalam keadaan yang sederhana, tetapi kita diingatkan bahwa what would Jesus do itu sebenarnya berbicara tentang bagaimanakah kita harus melangkah di dalam hidup kita, mengikuti jejak langkah Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan kita sudah belajar pada hari ini tentang 3 kunci utama untuk kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yaitu yang pertama, kita
harus berserah penuh kepada Tuhan, menanggalkan keakuan di dalam diri kita, dan membiarkan Yesus yang beroperasi, yang berkuasa di dalam hidup kita. Dan yang kedua ialah kita harus berusaha untuk bebas dari dosa. Menjadi orang percaya itu bukan bermakna kita tidak akan melakukan dosa lagi, tetapi menjadi orang percaya itu ialah menjadi orang yang percaya itu ialah kita bebas daripada kuasa dosa. Kita bebas daripada kutuk dosa. Dosa bukan lagi menjadi sesuatu yang kita senangi ataupun kita kehendaki, tetapi kita berusaha untuk membebaskan diri kita daripada dosa, hidup di dalam kekudusan. Dan yang ketiga dan yang terakhir ialah menjadi semakin serupa dengan Yesus itu berbicara tentang bertumbuh di dalam iman. Dan bagaimana kita boleh bertumbuh di dalam iman ialah kita berusaha untuk menghayati kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, pengorbanan Yesus di dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita harus mengenal Yesus dengan sesungguhnya, Yesus yang benar, dan bukan Yesus yang direka-reka, ataupun bukan Yesus yang ditiru oleh sesetengah orang. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, semoga hidup kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena kesempatan yang indah pada hari ini kami telah belajar daripada sabda firman. Meski dalam suasana yang sederhana, tetapi kami percaya Roh Kudus Engkau yang bekerja di dalam hati kami, yang mengejarkan seluruh kebenaran firman Tuhan, yang membuatkan kami semakin serupa dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, kesempatan yang indah pagi ini kami sudah belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Saya percaya bahwa kita semua sangat diberkati daripada perkongsian firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini akan sentiasa menjadi makanan rohani bagi kita setiap masa. Haleluya, puji Tuhan. Berikut merupakan bahan doa kita untuk sepanjang minggu ini. Jadi saya akan bacakan beberapa bahan doa tersebut. Yang pertama mengenai dengan kestabilan politik dan pelan pemulihan negara. Yang kedua, persediaan rakyat Malaysia menghadapi peralihan ke fasa endemik COVID-19. Bahan doa yang ketiga ialah pertumbuhan iman jemaat melalui ibadah dalam keluarga dan juga kebaktian online. Dan yang keempat merupakan pembukaan semula gereja untuk ibadah bersemuka selepas lengkap vaksinasi remaja. Dan bahan doa yang kelima ialah proyek pembangunan asrama Tajaan Sabah Credit Corporation sudah mencapai 60%. Kita berdoa semoga semuanya akan berjalan dengan lancar dan akan siap dengan segera. Demikianlah bahan doa kita untuk minggu ini. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pada hari ini, marilah kita melafazkan doa Bapa kami bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya Engkau telah menyertai kami dalam sepanjang ibadah kami pada pagi ini.
Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir bersama dengan kami. Biarlah segala firman-Mu itu akan tumbuh subur di dalam hidup kami, sehingga tiap masa kami akan melakukan kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik, dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk sepanjang minggu yang akan datang. Kami berdoa dalam setiap pekerjaan kami ataupun di mana saja kami berada, Tuhan. Biarlah kami sentiasa mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berharap dan sentiasa memohon perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami telah mengakhiri ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang telah sama-sama melayani Engkau di dalam ibadah online ini. Bahkan juga kepada semua yang bersama-sama sedang berada di rumah dalam kebaktian ini, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut menyertai mereka juga. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Ucapan syukur kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Siko ginawa ko Kumaadi at Hallelujah.